demokratisasi yang kita rintis dengan pengorbanan. Dalam setiap pidatonya, Abdurrahman Wahid atau biasa yang dikenal dengan Gus Dur menampilkan gaya bertutur yang sangat khas, dan tindak tutur Gus Dur tidak hanya mencerminkan kepribadian beliau yang humoris dan santai, tetapi juga menunjukkan kedalaman pemikiran dan kearifan yang menjadi ciri dirinya sebagai budayawan, ulama, dan negarawan. Yang pertama, intonasi bicara Gus Dur cenderung datar dan tenang. Beliau jarang menggunakan nada yang meledak-ledak, yang emosional. Intonasinya ini stabil dan justru menampilkan kewibawaan tersendiri ketika mengemukakan gagasan penting. Dan Gus Dur sering memberikan jeda singkat seolah-olah beliau mengajak pendengar untuk renung dari setiap perkataan. Dari segi temponya, Gus Dur berbicara dengan ritme yang relatif pelan. Temponya itu tidak terlalu terburu-buru dan membuat pidato apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini terasa seperti obrolan santai, bukan orasi formal seperti itu. Dan inilah yang membuat pendengar merasa lebih dekat, seolah-olah Gus Dur ini sedang berbicara langsung kepada mereka secara pribadi. Selanjutnya, menekankan kata pada pidato Gus Dur ini biasanya hadir di bagian yang mengandung pesan moral atau nilai kemanusiaan. Dan meskipun gaya bicara Gus Dur ini sederhana, tapi penekanan yang diberikan pada setiap kata-kata dalam pidatonya ini mampu mempertegas gagasan besar yang ingin ia sampaikan, terutama mengenai misalnya pluralisme, keadilan, dan juga kemanusiaan. Nah, dari gaya bicaranya juga ini penuh dengan humor. Gus Dur ini sering menyisipkan lelucon bahkan dalam konteks pidato formal kenegaraan gitu. Namun humor itu tuh bukan sekedar hiburan, tapi guna sebagai strategi retoris untuk mencairkan suasana, mengkritik secara halus, atau menyederhanakan hal yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dari sisi ekspresi verbal, Gus Dur ini menempatkan dirinya sebagai sosok yang inklusif, dan pilihan katanya ini sederhana, tidak menggurui gitu, dan sering menggunakan bahasa sehari-hari. Dan sikap ini menegaskan bahwa setiap komunikasi bagi Gus Dur bukan untuk menunjukkan superioritas, tapi untuk alat merangkul semua lapisan masyarakat. Jadi secara keseluruhan dari tindak tutur pidato Gus Dur ini mencerminkan kebijaksanaan yang membumi, atau gimana ya, kayak bisa merangkul semua lapisan masyarakat gitu. Dan Gus Dur tidak memaksa kewibawaan melalui suara keras atau gaya formal, tapi menggunakan atau melalui ketenangan, humor, dan pemikiran yang jernih. Dan inilah yang membuat gaya bicara Gus Dur ini, gaya berpidato Gus Dur itu tetap dikenang sebagai salah satu yang paling humanis dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Diksi yang digunakan Gus Dur cenderung sederhana, humanis, dan langsung menyentuh inti persoalan. Beliau memiliki kata-kata yang mudah dipahami masyarakat luas, namun tetap syarat nilai budaya, moral, dan kemanusiaan. Gaya bahasanya tidak bombastis, melainkan lugas dan cair, sering diselipi humor halus sebagai strategi komunikasi untuk meredamkan ketegangan dan mendekatkan diri pada audiens. Pemilihan katanya juga inklusif atau memadukan istilah keagamaan, nilai demokrasi, dan pengalaman sosial, sehingga ucapannya terasa dekat sekaligus reflektif. Cara Gus Dur ini merangkai diksi mencerminkan pemikirannya terbuka, moderat, dan mengedepankan manusia. Salah satu elemen yang paling menonjol dari pribadi Gus Dur adalah wawasan yang luas dan multidisipliner yang beliau miliki.
bukan hanya sebagai ulama dari tokoh politik, tetapi sebagai pemikir yang mampu menjembatani realitas sosial, budaya, agama, dan demokrasi. Wawasan ini kemudian terwujud dalam gaya bahasanya, lugas namun relatif, kritis namun humanis. Dari sudut kognitif dan linguistiknya, wawasan Gus Dur ini memperkaya mental leksikon beliau, yaitu kumpulan konsep, istilah, dan makna yang tersimpan dalam struktur kognitifnya. Karena beliau terbiasa berpikir lintas disiplin, mengingat agama dengan hak asasi manusia, budaya dan demokrasi, pluralisme dan etika. Maka ketika beliau berbicara, gagasannya tidak terjebak dalam satu register, misalnya hanya keagamaan atau hanya teknis atau politik. Sebaliknya, beliau mampu bergeser antara register dengan alami dalam satu kalimat. Beliau merujuk pada nilai keagamaan, tanggung jawab kemanusiaan, dan keadilan nasional. Misalnya, Gus Dur pernah menegaskan bahwa pemikirannya bukan semata berdasarkan studi agama klasik, tetapi terbuka terhadap sumber pengetahuan lain. Kalau Gus Dur sebegitu bernas pikirannya, itu bukan semata-mata karena belajar Islamic Students. Pertanyaan ini mengungkap bahwa beliau memandang pendidikan dan wawasan sebagai sesuatu yang harus melampaui batas-batas disiplin sempit, dan dari mana muncul kemampuan untuk menyusun argumen yang kreatif dan komunikatif. Selain itu, Gus Dur secara konsisten menekankan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia dalam konteks Indonesia yang majemuk. Hal ini tercermin dari kategorinya sebagai Bapak Pluralisme, karena perannya dalam mengakui perayaan Imlek, menghapus larangan huruf Tionghoa, dan mempersoalkan hak minoritas. Dari sisi linguistik, hal ini berarti bahasa beliau sering mengandung metafora budaya, referensi sejarah, dan panggilan moral, sehingga pendengar merasa diajak bukan hanya berpikir tetapi juga merasakan. Sebagai konstruksi kalimat yang bisa merepresentasikan beliau beragama bukan sekedar ritual tetapi juga membangun kemanusiaan bersama. Kalimat ini sederhana secara struktur tetapi muatannya integratif, agama, kemanusiaan, kolektif. Dari sudut pandang psikolinguistik, ini menunjukkan bahwa Gus Dur mampu memilih kata-kata yang dekatan dengan audiens atau kesamaan kemanusiaan bersama, sambil menyisipkan gagasan yang lebih abstrak, bukan sekedar ritual. Proses pemilihan kata dan struktur ini mencerminkan kapasitas beliau untuk menjangkau dua lapisan pemahaman, lapisan yang familiar bagi masyarakat umum dan lapisan konsep yang lebih mendalam. Pada video ini saya akan menjelaskan analisis pemilihan bahasa atau campur kode dalam pidato Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal yaitu Gus Dur. Nah, berdasarkan isi pidatonya, Gus Dur ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya. Cara berbicaranya ini tidak terlalu formal, santai, dan disertai humor, sehingga pesan yang disampaikan ini terasa ringan namun tetap tersampaikan kepada audiens. Sepanjang pidatonya, Gus Dur juga menggunakan beberapa ungkapan dalam bahasa Jawa, contohnya seperti kata loh, yo wis, atau nada yang muncul saat beliau bercanda atau memberi contoh pada situasi tertentu. Meskipun tidak terlalu banyak, penggunaan bahasa Jawa ini jelas terdengar dan menjadi ciri khas gaya komunikasi beliau. Penyisipan bahasa Jawa tersebut membuat pidato terasa lebih hidup dan lebih dekat dengan audiens karena mencerminkan latar budaya yang sudah akrab di masyarakat. Dalam pidato ini juga tidak ada penggunaan bahasa asing lainnya. Campur kode yang muncul hanya melibatkan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa tanpa adanya bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa asing lainnya. Hal ini menunjukkan gaya bicara Gus Dur tetap sederhana dan mudah dipahami oleh pendengar dari berbagai kalangan. Nah, secara keseluruhan, campur kode dalam pidato Gus Dur ini berfungsi untuk menciptakan suasana untuk memperkuat humor yang menjadi ciri khas beliau dengan memadukan bahasa Indonesia
dan sedikit bahasa Jawa, Gus Dur mampu menyampaikan pesan dengan cara yang sangat efektif dan mudah diterima oleh audiens. Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal sebagai Gus Dur lahir pada 7 September 1940. Beliau berasal dari keluarga ulama terpandang dan tumbuh dalam lingkungan pesantren. Hal ini menjadi alasan beliau menempuh pendidikan di berbagai pesantren di wilayah Jawa. Setelah menempuh pendidikannya di pesantren, beliau melanjutkan studinya ke Kairo dan Baghdad, yang memperluas wawasannya dalam bidang agama, sosial, dan juga politik. Pengalaman hidupnya yang luas termasuk sebagai penulis, aktivis, ketua PBNU, hingga Presiden Republik Indonesia. Pengalaman beliau mulai dari pendidikan pesantren dipadukan dengan pendidikannya di luar negeri. Hal ini membuat kemampuan linguistiknya beliau ini kaya sehingga Gus Dur mampu mudah mengakses berbagai kosakata, konsep, dan referensi ketika berbicara seperti itu. Nah, tradisi pesantren yang ia tempuh tersebut turut membentuk kepekaan pragmatiknya dalam menyesuaikan gaya bahasa sesuai audiens. Kebiasaannya yang humor, hal ini bukan hanya sekedar melucu saja, namun ketika berbicara ia membuat strategi psikolinguistik tersebut dalam lelucon agar mencairkan suasana, menyampaikan kritik secara halus, juga menjaga kedekatan antara beliau dan juga lawan bicaranya. Baik, segitu aja pengalaman dari Gus Dur. Bisa dilanjutkan ke berikutnya. Baik semuanya, secara keseluruhan saya akan membacakan kesimpulan dari berbagai analisis pidato Abdurrahman Gus Dur, yaitu secara keseluruhannya gaya berbahasa dan cara bertutur Gus Dur terbentuk dari perpaduan antara latar pendidikan, pesantren, wawasan internasional, pengalaman politik, serta kepribadian beliau yang humanis dan humoris. Kemudian, diksi yang digunakan dalam Gus Dur cenderung sederhana, tugas dan mudah dipahami, tetapi syarat dengan nilai moral, kemanusiaan, dan kebudayaan. Ia mampu menggabungkan konsep agama, demokrasi, pluralisme, dan pengalaman sosial dalam satu tuturan. Kemudian, sehingga ucapan terasa reflektif sekaligus mengumi, hal ini menunjukkan luasnya wawasan serta mental leksikon yang kaya karena beliau terbiasa berpikir lintas disiplin. Dalam tindak tutur ini, Gus Dur berbicara dengan intonasi dengan tenang dan tempo yang pelan, menciptakan suatu santai seperti obrolan pribadi. Penekanan kita biasanya muncul pada bagian yang memuat pesan moral, terutama tentang keadilan, kemanusiaan, dan pluralisme. Humor ini juga menjadi ciri khasnya, bukan sekedar hiburan, tetapi strategi komunikasi yang mencairkan suasana, menyampaikan kritik halus, sekaligus mendekatkan diri dengan audiens. Dari sisi pemilihan bahasa, Gus Dur ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, namun sering menyisipkan ungkapan bahasa Jawa seperti loh atau yowis. Campur kode ini memperkuat kesan akrab, hangat, dan mencerminkan identitas budaya yang dekat dengan masyarakatnya. Tidak ada pengguna bahasa asing, sehingga pidatonya tetap sederhana dan inklusif bagi semua kalangan. Lalu pengalaman Gus Dur ini mulai dari belajar di pesantren, studi luar negeri, aktivitas intelektual, hingga memimpin negara, membentuk kepekaan pragmatik dan kemampuan linguistik yang kuat. Oleh karena itu, gangguan penglihatan yang ia alami justru mengasah kemampuan verbal dan memori auditorinya, membuat tuturannya mengalir alami tanpa teks.
Semua pengalaman ini menghasilkan gaya berbahasa yang unik, sederhana namun dalam santai namun penuh makna. Lucu namun tetap kritis dan selalu menempatkan kemanusiaan sebagai pusat pesannya. Dengan demikian, gaya bicara Gus Dur ini dikenal sebagai salah satu yang paling humanis, inklusif, dan mencerminkan kebijaksanaan seorang pemimpin yang memahami keberagaman Indonesia secara mendalam. Baik, jadi segitu kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.